Hai guys, balik lagi di channelnya Nursan Official. Apa kabarnya kalian semua hari ini guys? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan dimudahkan rezekinya dalam kita mengais rezeki di negeri orang ini. Oke, hari ini aku akan cerita ya guys. Ini cerita bukan gibah ya, karena channel aku itu kan cerita tentang TKW Hongkong ya. Jadi cerita itu ya macam-macam, ada yang happy, ada yang sedih. Nah, di sini aku bakal ceritakan ya sesuatu yang ini mungkin kalau ada yang baiknya ya kalian pakai, kalian ambil hikmahnya. Kalau yang cerita yang kata-kata yang ada tidak mungkin tidak suka atau kurang tepat kayak gitu ya jangan ditiru kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang salah jangan ditiru, karena kita manusia nggak luput dari salah ya kan. Nah, di Hongkong ini guys, sesuai dengan pengalaman aku selama aku menjadi TKW Hongkong, jadi majikan itu ada yang baik juga ada yang tidak baik. Kemudian sama juga dengan kita, Cece atau Kunyan, ada yang baik dan juga ada yang gak baik. Jadi kita itu sama-sama. Jadi buat kalian yang selama ini mendapatkan majikan yang baik, itu bersyukurlah dan jangan dinodai kebaikan majikan pada kalian ya. Majikan yang baik itu yang gimana sih Kak? Majikan yang baik adalah yang memanusiakan kita, memanusiakan manusia. Jadi tidak terpaku, aku bayar kamu jadi lo harus kerja yang mau gue begini-begini. Ya majikan yang baik itu ya ngerti tentang kita, ngerti dengan dengan undang-undang kita diperlakukan baik, kita diperlakukan seperti keluarga sendiri ya, nggak banyak cerewet, nggak banyak nuntut ini ono, yang jelas udah dikasih tahu tugasnya ini itu kita lakukan dengan baik, dan dia juga akan merasa senang karena kita udah diajarin dengan baik, kita berbalik baik gitu loh guys kalau majikan kita baik ya. Jadi nggak suka ngebentak-bentak, nggak suka pokoknya segalanya baik lah kayak gitu ya. Kalian pasti bisa merasakannya sendiri majikan baik dan nggak baik. Tapi kalau pas nemuin majikan itu nggak baik ya, cerewet, bawel, maafan, kayak banyak tuntutan, ini udah kita kerjain salah, itu juga kalian sendiri bisa ngerasain majikan itu baik atau enggak ya. Dan kita itu nggak diperlakukan seperti manusia kayak gitu, biasanya nggak memanusiakan manusia, itu yang majikan nggak baik. Jadi untuk yang kalian yang mendapatkan majikan yang nggak baik ya, kita bersyukur aja, kita jalanin dengan ikhlas, syukur-syukur bisa sampai 2 tahun dan finish kontrak. Itu kan langkah yang baik buat kita. Kalau udah finish kita kan recordnya baik, jadi bisa mencari majikan yang lebih baik lagi. Karena majikan seperti aku katakan tadi sama kayak kita, ada yang baik ada juga yang enggak baik, karena Tuhan menciptakan manusia kan ada yang baik dan tidak baik kayak gitu. Jadi kita sama-sama disyukurin aja, dan sesuai dengan pengalaman aku selama kerja gitu ya, majikan yang tidak baik kita syukurin, kita jalanin aja, asalkan kita itu nggak dianiaya ya guys, nggak teraniaya, nggak dipukul, nggak didepak, nggak didupak, nggak dijambak, nggak dijenggut, itu oke lah ya. Kita jalanin aja, semoga kita bisa kedepannya itu dengan kerja yang ikhlas, sabar. Semoga yang dapat majikan tidak baik tadi bisa melalui masa ini ya, masa tidak nyaman atau kita selalu mengalah karena kita kerja, jadi kayaknya selalu ngalah gitu ya untuk situasi yang baik di selama kita kerja gitu kan. Kita nggak mungkin kan ngelawan kalau kita dapat majikan nggak baik. Tapi kalau mendapatkan majikan yang baik ya kita bersyukur banget ya, karena rezeki kita itu udah ditunjukkan bahwa kita mendapatkan orang yang baik. Nah, kalau kita dapat majikan baik kayaknya nggak banyak dibahas, karena kalau orang baik itu pasti ya kita udah nyaman aja kerjanya ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu nyaman. Tapi satu pesan saya, kalau dapat majikan yang baik, jangan dinodai kebaikan majikan itu. Jangan membuat majikan itu marah atau tidak suka dengan kita, karena pada awalnya kita sudah mendapatkan majikan yang baik. Jadi harus kita kita hargai, dan kita benar-benar tunjukkan pada majikan bahwa nih loh, kamu udah perlakukan aku baik, aku bakal balas kebaikan kamu itu dengan lebih baik. Menunjukkan pekerjaan aku itu aku tunjukkan ya, kalian tunjukkan pekerjaannya itu yang profesional ke majikan, jadi majikan akan lebih sayang. Dan majikan yang nggak baik tadi kita syukurin juga, kita selalu ambil hatinya. Syukur-syukur kalau kalian itu mendapat majikan yang gak baik seperti ini, kalian itu bisa mengambil hatinya. Jadi dari majikan gak baik itu bisa menjadi baik ya.
Jadi ya sebisa-bisa kalian untuk mengambil hatinya agar majikan yang tidak baik ini berubah menjadi sayang sama kalian, memanusiakan kalian. Pokoknya sebisa mungkin kita menunjukkan orang yang tidak suka ke kita itu menjadi suka. Nah, itu tipsnya untuk pekerja di Hong Kong ini. Itu tidak dari siapa-siapa, tidak aku kutip dari siapa-siapa, tapi aku yang merasakannya sendiri karena cerita aku semua berdasarkan asli dari pengalaman aku sendiri. Jadi gitu ya guys, ini sedikit pengalaman berbagi ke kalian. Yang tidak suka abaikan saja, tapi yang kalian yang mungkin suka dengan aku berbagi ini, kalian bisa ambil hikmahnya dari video aku ini. Kalau kalian ada yang menganggap aku ini gibah, itu terserah penilaian kalian. Yang jelas aku udah happy banget bisa share ke kalian sesuatu yang mungkin ini berguna buat kalian semua selama bekerja di negeri orang ini. Oke guys, sampai di sini ya video aku hari ini atau cerita hari ini. Semoga kalian selalu sehat di sana, dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini. Thank you for watching. See you, bye.